Halo guys, kembali lagi di channel Teropong Film. Di video kali ini kita bakal ngebahas film yang berjudul Ratatouille. Disutradarai oleh Brad Bird. Sobat-sobat online pasti udah gak asing banget kan sama film yang satu ini. Di film ini, seekor tikus bernama Remy bermimpi untuk menjadi koki. Nah, buat mewujudkan impiannya, Remy pun bekerja sama dengan Linguini. Biar nggak lama-lama, langsung aja simak videonya. Let's go! Film ini diawali dengan berita tentang makanan terbaik di dunia yang dibuat di Paris. Makanan terbaik itu dibuat oleh Chef Auguste Gusteau. Gusteau mempunyai restoran yang dinamai dengan namanya sendiri. Restoran ini sangat terkenal di Paris. Dengan keahlian memasaknya, Gusteau pun dengan cepat menjadi chef ternama di Paris. Ia juga merupakan chef termuda yang pernah meraih bintang 5. Dan Gusteau juga menerbitkan buku resep memasak yang diberi judul Siapapun Bisa Memasak. Dan dengan cepat, buku karyanya terkenal. Anton Ego, seorang kritikus makanan, memberi kritikan tentang buku yang Gusteau buat dan mengatakan bahwa tidak semua orang bisa memasak. Di sebuah rumah, keluar tikus dari kaca jendela rumah tersebut sambil membawa buku. Tikus itu bernama Remy. Remy merenung mengenai dirinya. Ia memiliki beberapa masalah. Pertama, ia seorang tikus yang pastinya memiliki kehidupan yang sulit, mempunyai indera perasa dan indera penciuman yang tajam. Remy bisa mencium berbagai macam bahan yang terkandung di dalam makanan. Remy memiliki seorang kakak bernama Emil. Dan ayahnya adalah pemimpin kelompok. Ia juga mempunyai kemampuan yang tajam dalam mencium sesuatu. Karena bakatnya, Remy disuruh ayahnya untuk memeriksa bau racun di setiap makanan yang dibawa oleh kelompoknya. Ayah Remy memuji dirinya karena telah membuat kelompoknya aman. Tetapi, Remy mengatakan bahwa mereka adalah pencuri, dan yang mereka makan adalah sampah. Mereka berdua pun jadi berdebat mengenai hal itu. Kemudian, ayahnya menyuruh Remy untuk menjauhi dapur dan manusia. Pada malam hari, Remy masuk ke dalam rumah dan melihat Gusteau di TV. Remy sangat menyukai menonton Gusteau di TV dan mengikuti apa yang dikatakan Gusteau bahwa makanan itu memiliki rasa yang luar biasa dan unik. Dan apabila digabungkan, maka rasanya akan benar-benar luar biasa. Remy pun pergi dari sana supaya tidak diketahui oleh manusia. Remy menemukan jamur dan pergi bersama Emil untuk memasak makanan di cerobong asap. Namun, karena cuaca sedang tidak bagus, mereka berdua pun tersambar petir. Kemudian, Remy mencicipi jamur buatannya dan sangat menyukainya. Karena itu, Remy jadi ingin menambahkan rasa kunyit dan mengajak Emil ke dapur. Remy memberitahukan kakaknya bahwa ia telah membaca buku Gusteau. Setelah berhasil menemukan kunyit, Remy melihat siaran TV mengenai Gusteau. Gusteau menyampaikan bahwa memasak yang hebat harus imajinatif dan berkemauan yang kuat. Jangan membiarkan orang lain membatasi diri hanya karena asal-usulmu. Karena hanya yang berani yang bisa menjadi hebat. Akan tetapi, di dalam siaran itu dikatakan bahwa restoran Gusteau telah kehilangan 1 bintangnya. Hal ini diakibatkan dari kritikus Anton Ego. Hal itu pun membuat Gusteau sangat terpukul. Dan akhirnya, ia pun meninggal dunia. Tiba-tiba, nenek-nenek pemilik rumah terbangun dan melihat Remy. Nenek itu juga melihat Emil dan sangat kaget. Emil dan Remy pun berusaha kabur dari sana. Nenek itu mengambil sebuah senapan dan mencoba untuk membunuh mereka. Emil pun kabur ke atas, sehingga nenek itu terus menembaki Emil. Yang membuat Emil hampir saja terjatuh. Remy berusaha menyelamatkan Emil. Karena pelurunya habis, nenek itu kembali mengisi pelurunya. Setelah itu, nenek itu pun kembali menembaki mereka. Tetapi,
tembakannya meleset dan malah membuat retakan di atap rumahnya. Sehingga atap rumah nenek itu pun runtuh. Ternyata runtuhan dari atap rumahnya dipenuhi dengan tikus. Karena takut, ia pun melarikan diri. Kemudian, ayah Remy pun menyuruh kelompoknya untuk melarikan diri ke kapal. Remy yang sedang berusaha melarikan diri, mengingat buku Gustav dan kembali mengambilnya. Setelah berhasil mengambilnya, Remy pun melompat keluar melalui jendela. Semua tikus langsung naik ke kapal mereka dan segera pergi. Ayah Remy mengecek semua anggota kelompoknya dan menyadari kalau Remy belum naik ke atas kapal. Remy menggunakan buku itu dan berusaha mendayung menuju ke kapal. Sialnya, nenek itu datang kembali dan menembaki mereka, sehingga membuat mereka terpisah lebih jauh. Remy pun tersesat dan terpisah dari kelompoknya, hingga ia sampai di suatu tempat. Di tempat itu, Remy menunggu keluarganya dan membaca kembali buku Gustav. Gambar Gustav di dalam buku itu bergerak, yang ternyata merupakan bagian dari imajinasi Remy. Gambar itu menyuruh Remy untuk keluar melihat ke sekeliling. Remy pun menuruti perkataannya. Setelah berhasil keluar, Remy menyadari bahwa selama ini ia berada di Paris. Dan ternyata restoran Gustav ada di dekatnya. Remy pun pergi untuk melihat restoran Gustav. Di dalam restoran, semua orang sibuk menyiapkan makanan. Ada seseorang bernama Linguini, putra dari mantan kekasih lama Gustav. Linguini datang membawakan surat dari ibunya dan menyuruhnya untuk memberikannya kepada chef restoran agar ia bisa mendapatkan pekerjaan di restoran Gustav. Chef langsung menolak permintaan itu. Akan tetapi, ternyata yang lainnya sudah menerima Linguini untuk menjadi tukang sampah di restoran Gustav. Remy memperhatikan dari atas dan mengetahui siapa saja yang bekerja di sana. Kemudian, bayangan Gustav bertanya kepada Remy mengenai posisi Linguini di dapur. Remy menjawab bahwa ia bukanlah siapa-siapa. Remy melihat Linguini menumpahkan sup dan mengacaukan supnya dengan memasukkan bahan makanan secara asal supaya tidak ketahuan. Tiba-tiba, Remy terjatuh dan masuk ke dalam dapur restoran tersebut. Remy pun merasa takut apabila ada yang melihatnya di sana. Ia melihat kaca jendela terbuka dan pergi ke sana. Remy melihat Linguini menyicipi sup tersebut, yang sudah pasti rasanya tidak enak. Saat ingin keluar, Remy melewati sup itu dan menambahkan sedikit bumbu racikannya. Setelah itu, ia pun pergi. Akan tetapi, Remy mengurungkan niatnya dan kembali untuk memasak. Ia memasukkan berbagai macam bumbu dan mengaduknya. Ternyata, Remy ketahuan oleh Linguini. Chef datang menanyakan keberadaan sup itu. Linguini langsung menangkap Remy. Chef melihat Linguini memasak, langsung memarahinya. Kemudian, pemasak yang lainnya mengambil sup itu dan membawakan kepada pelanggan. Menyadari hal itu, chef pun mencoba untuk menghentikannya. Tetapi, ia terlambat. Linguini pun langsung dipecat oleh chef. Ternyata, pelanggan yang mencoba sup itu adalah seorang kritikus, dan ia sangat menyukai supnya. Linguini pun tidak jadi dipecat. Saat chef berbicara dengan Linguini, ia melihat Remy dan berusaha untuk menangkapnya. Linguini kembali berhasil menangkap Remy. Kemudian, ia membawa Remy pergi jauh. Saat ingin membuangnya, Linguini meminta Remy untuk kembali memasak dan mengeluarkannya. Remy langsung melarikan diri setelah ia dikeluarkan. Melihat Linguini yang sedih, akhirnya Remy memutuskan untuk kembali. Linguini pun membawa Remy ke rumahnya. Remy tidur di dekat jendela melihat kota Paris yang indah. Pagi harinya, Linguini melihat kulkasnya berantakan dan menuduh Remy mencurinya. Rupanya, Remy membuatkan sarapan untuk mereka. Linguini sangat kebingungan di mana akan menyembunyikan Remy. Tetapi, bagaimanapun juga, mereka setuju untuk melakukannya bersama-sama. Chef meminta Linguini untuk kembali membuat sup itu.
Saat sedang membuat sup, Remy menggigit Linguini karena salah dalam memasukkan bahan makanan. Kemudian, Linguini pergi ke tempat penyimpanan makanan untuk mengeluarkan Remy. Ia melihat tubuhnya penuh dengan gigitan. Linguini pun kembali memikirkan cara yang lebih baik untuk bekerja sama. Tiba-tiba, chef masuk dan melihat Remy. Kemudian, Linguini mengatakan bahwa ia sedang mencari bahan makanan. Saat keluar, ternyata Remy berada di atas kepala Linguini yang ditutupi oleh topi koki. Kemudian, mereka menyadari dengan menarik rambut Linguini, Remy berhasil membuat tubuh Linguini bergerak. Dan Remy pun memiliki sebuah ide. Saat di rumah, mereka belajar untuk menggerakkan tubuh Linguini dengan benar. Hingga akhirnya, mereka berhasil melakukannya. Keesokannya, ia kembali membuat sup itu dan berhasil membuatnya dengan enak. Chef menyuruh Colette untuk mengajari Linguini cara bekerja di restoran. Di dalam kantornya, chef melihat surat yang pernah diberikan Linguini kepadanya. Ia pun membacanya. Saat membaca surat itu, ia sangat terkejut dan segera menghubungi pengacaranya. Pengacaranya datang dan menyampaikan dalam surat wasiat, jika tidak ada ahli waris dalam 2 tahun yang datang, maka restoran Gusto diserahkan kepada wakilnya. Ternyata, Linguini merupakan anak Gusto dengan mantan kekasih lamanya. Chef mengatakan bahwa hal itu mengacaukan rencananya dan semuanya sangat mencurigakan. Pengacaranya menyarankan untuk menguji DNA dan menyuruh chef untuk mengambil rambut milik Linguini. Pengacaranya juga memintanya untuk tenang. Di dapur, Colette mengajari Linguini mengenai cara memasak di dapur restoran dan cara kerja yang efektif. Beberapa tamu merasa bosan dengan menu yang ada dan menanyakan menu yang baru. Mereka juga meminta masakan dari Linguini. Chef menyuruh Linguini untuk membuat makanan yang tidak pernah dibuat lagi, karena tidak ada yang pernah berhasil membuatnya. Linguini membuat makanan itu bersama dengan Colette. Remy menggerakkan Linguini dan mengambil berbagai macam bahan. Colette melarangnya untuk berimprovisasi dan kembali mengikuti resepnya. Ternyata, pelanggan sangat menyukai masakan Linguini dan banyak pelanggan yang memesannya. Chef melihat ada bayangan tikus di topi Linguini dan mencoba untuk memeriksanya. Untungnya, Linguini sudah mengeluarkan Remy dan menyuruhnya untuk beristirahat. Namun, hal itu membuat chef semakin mencurigainya. Saat sedang bersantai, Remy mendengar sesuatu. Ia perlahan memeriksanya, dan ternyata Emil yang ada di sana. Remy mengambil makanan yang ada di dapur dan memberikannya kepada kakaknya. Emil mengajak Remy untuk kembali bertemu dengan keluarganya. Remy mengatakan kepada ayahnya bahwa ia tidak bisa tinggal dengan mereka dan akan sering berkunjung. Dengar hal itu, ayahnya mencegahnya dan mereka pun kembali berdebat. Ayahnya memberitahu tentang kekejaman manusia kepada Remy, tetapi Remy menolak dan ingin menjalankan kehidupannya sesuai yang ia inginkan. Kemudian, ia pun pergi. Keesokan harinya, ketika Linguini ketiduran di restoran, Colette datang dan marah kepada Linguini. Ia mengira Linguini berbeda, tetapi ternyata ia telah mengkhianati Colette karena telah melupakan semua yang diajarkannya dan mengambil posisinya. Kemudian, Colette pun pergi. Namun, Linguini mengejarnya dan mengatakan bahwa ia tidak mengkhianati Colette. Linguini mengatakan bahwa ia menyukai Colette. Di rumah Anton Ego, pelayannya datang memberitahukan kepadanya bahwa restoran Gusto kembali bangkit dan terkenal. Anton Ego terkejut dan menanyakan kenapa restoran Gusto bisa terkenal lagi. Di dalam kantornya, pengacara chef mengatakan bahwa DNA Linguini cocok dengan Gusto, yang berarti bahwa Linguini adalah anak dari Gusto. Pengacaranya menyuruhnya untuk menemukan bukti bahwa ada tikus yang bersama dengan Linguini, dan membuat chef dapat memecatnya. Saat pergi ke restoran, Remy melihat Emil datang bersama dengan teman-temannya. Remy mencoba untuk masuk ke dapur untuk memberikan makanan kepada yang lainnya. Karena pintu tempat penyimpanan makanan dikunci, Remy mengambilnya di kantor chef. Namun, ia melihat surat wasiat Gusto dan membacanya.
Remy akhirnya mengetahui bahwa Linguini adalah anak dari Gusto. Tiba-tiba, chef masuk ke kantornya dan melihat Remy di sana. Remy langsung cepat-cepat membawa surat tersebut dan pergi. Chef pun mengejar Remy. Dan Remy pun akhirnya bisa meloloskan diri dari kejaran chef. Saat chef kembali ke ruangannya, ternyata Linguini telah mengetahui bahwa ia adalah pemilik restoran tersebut. Kehidupan Linguini pun berubah menjadi lebih baik. Chef yang telah dikeluarkan selalu memantau restoran dari luar. Teman-teman Emil pun terus datang dan membawa lebih banyak pasukan. Chef itu melaporkan kepada pengawas bahwa ada serbuan tikus di restoran Gusto. Tetapi, pengawas tersebut tidak percaya kepadanya. Saat Linguini sedang wawancara, Antoigo datang dan mengatakan bahwa ia akan datang besok malam untuk menantikan masakan dari Linguini. Semuanya pun terkejut mendengar hal tersebut. Remy marah kepada Linguini, tetapi Linguini lelah menjadi boneka dari Remy dan menyuruh Remy untuk beristirahat. Chef akhirnya mengetahui bahwa Remy lah yang menjadi juru masaknya. Remy yang sangat kesal dengan Linguini datang mengajak semua kelompoknya untuk datang ke restoran pada malam hari. Pada malam hari, semuanya masuk ke sana. Tiba-tiba, Linguini datang ke restoran dan berbicara kepada Remy. Linguini mengatakan bahwa ia sangat menyesali apa yang telah ia lakukan. Karena ia bisa jadi yang seperti sekarang berkat Remy. Akan tetapi, Linguini akhirnya menyadari bahwa Remy mengajak keluarganya untuk mencuri makanan. Linguini menjadi marah kepada Remy dan mengusirnya bersama keluarganya. Ia merasa sangat sedih. Di kantornya, Colette datang dan menyuruh Linguini untuk memberikan inspirasinya kepada semuanya. Ia pun memberikan inspirasinya di depan semua kokinya. Di luar restoran, Remy menyelamatkan Emil dan akhirnya ia masuk ke jebakan yang dibuat oleh mantan chef. Namun, perkataan Linguini membuat mereka tidak bersemangat. Hingga akhirnya, Igo pun datang. Colette pun menyemangati yang lainnya dan mengajak yang lainnya untuk menganggap bahwa Igo sama dengan pelanggan yang lain. Saat melayani Igo meminta Linguini untuk menyiapkan makanan apa saja dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Di dalam kandang, Remy berbicara pada imajinasi Gustonya. Remy merasa lelah menjadi tikus saat bersama ayahnya dan menjadi manusia saat bersama Linguini. Imajinasi Gusto mengatakan bahwa ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Dari luar, Emil dan ayahnya datang menyelamatkan Remy. Di dapur, semuanya marah kepada Linguini karena ia tidak bisa memasak masakan apapun, dan ia pun masuk ke kantornya. Dari luar, Remy datang dan semua koki melihatnya. Mereka pun berusaha untuk membunuhnya, tetapi Linguini menghentikannya. Linguini kemudian memberitahukan semuanya bahwa ia tidak punya bakat dan semua resepnya berasal dari Remy. Ia juga mengatakan bahwa mereka bisa menjadi restoran terkenal dengan adanya Remy dan menanyakan pendapat yang lainnya. Akan tetapi, semuanya tidak setuju dengan Linguini dan mengundurkan diri. Colette sangat marah kepada Linguini karena telah menipu dirinya dan ia pun pergi. Linguini pun sangat sedih dan masuk ke kantornya. Di jalan, Colette melihat buku Gusto yang di dalam buku itu mengatakan bahwa siapapun bisa memasak. Di dapur, ayah Remy datang. Remy pun meminta maaf kepada ayahnya. Tetapi, ayahnya mengatakan bahwa ia salah mengenai Linguini dan mengajak semua anggota keluarganya untuk membantu Remy. Tiba-tiba, datang seorang inspeksi kesehatan. Melihat banyaknya tikus, ia pun lari. Remy pun menyuruh semuanya untuk menangkap orang itu. Di dapur, Remy membuat semua keluarganya bersih dari bakteri dan membagi semuanya dalam beberapa bagian. Mereka semua bekerja sama dalam membuat masakan, dan Remy memberikan instruksi kepada semuanya. Colette datang kembali. Remy memberitahu kepada Colette apa yang ia akan buat. Mereka akan membuat ratatouille.
Akhirnya, ratatouille pun jadi, dan segera dihidangkan kepada Anton Ego dan kepada chef yang menyamar. Ego pun mencicipinya, dan ia merasakan rasanya seperti masakan ibunya dulu. Saking terkejutnya, ia sampai menjatuhkan pulpennya. Kemudian memakannya dengan lahap. Mantan chef itu pun juga memakannya. Karena rasanya sangat enak, mantan chef itu masuk ke dapur dengan marah dan melihat banyak sekali tikus di sana. Dan ia pun juga ditangkap. Anton Ego makan dengan lahap hingga tidak menyisakan apapun di piringnya. Ia mengatakan kepada Linguini bahwa ia ingin mengucapkan terima kasih kepada chef yang telah membuat makanan ini. Namun, Linguini mengatakan bahwa bukan ialah yang membuatnya. Dan jika Anton Ego ingin bertemu dengan chefnya, ia harus menunggu sampai semua pelanggan pergi. Anton Ego pun menyetujuinya. Setelah semuanya pergi, Linguini dan Colette mengatakan bahwa Remy lah yang membuatnya. Remy pun mempraktekkan semua yang ia buat. Setelah itu, Ego mengucapkan terima kasih dan pergi. Keesokan harinya, ulasannya pun muncul. Ia mengatakan bahwa dunia tidak adil pada bakat baru dan kreasi baru. Bakat baru butuh pendukung. Ego mengatakan bahwa semalam ia baru mengalaminya. Makanan yang luar biasa dari sumber yang tidak terduga. Ego juga mengatakan bahwa ia baru mengerti apa yang dimaksud oleh Gusto, bahwa tidak semua orang bisa menjadi seniman, tetapi seniman hebat bisa datang dari mana saja. Ego menambahkan bahwa ia sudah tidak sabar untuk mencicipi makanan lain di restoran Gusto. Restoran Gusto pun ditutup akibat menyebar kabar bahwa ada tikus di sana. Linguini kembali membuka usaha kecil yang didanai oleh Ego. Keluarga Remy mempunyai restoran kecil di sana, dan Remy menjadi chef. Dan cerita pun selesai di sini. Inti dari film ini adalah tidak semuanya bisa menjadi orang yang hebat, tetapi orang yang hebat bisa datang dari mana saja. Sekalipun orang itu dianggap tidak berharga, layaknya seekor tikus. Oke, see you di next video. Bye-bye.